Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih bab 4 dari materi Anda, ekonomi dan uang. Ada pertanyaan menarik di situ. Apa iya uang digital bikin kita jadi ceroboh? Iya betul. Bab ini kan ngajak kita mikir ya, gimana gesernya dari uang fisik ke digital itu ngaruh ke cara kita bertindak, mikir, bahkan ke hubungan di masyarakat. Nah, tujuan kita kali ini mau coba bongkar argumen utamanya. Kita lihat bukti sama contoh yang dipakai penulisnya. Betul. Apakah gampangnya transaksi digital ini ada, katakanlah, harganya? Kayak jadi lebih gegabah, atau mungkin kurang peduli sama orang lain, atau malah ada resiko finansial yang nggak kelihatan. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, langsung aja ya. Ada satu temuan yang cukup nyuri perhatian nih. Katanya kita cenderung lebih gampang keluar duit kalau bentuknya digital atau elektronik. Beda sama kalau pegang uang tunai langsung. Iya, itu kerasa banget bedanya. Kayak kurang real gitu ya, nggak ada wujud fisiknya. Bener, ini masuk ke psikologi dasarnya sih. Kalau kita pegang uang fisik, ya kertas atau koin gitu, itu ada rasa kontrolnya. Betul, ada sensasi konkretnya. Pas kita ngitung, nyerahin, terus terima kembalian, itu kan proses yang bikin kita lebih sadar ya sama nilai yang pindah tangan. Beda banget sama digital yang seringnya cuma klik atau gesek doang. Rasanya abstrak dan cepat banget. Penulisnya malah nyebut studi Angelica Di Moca itu ya, soal gimana otak kita bereaksi kalau kebanyakan informasi. Mirip lah sama transaksi digital yang serba instan ini. Oh, yang itu ya, awalnya bagian otak buat ambil keputusan aktif, tapi terus bisa drop gitu, jadi malah cemas atau impulsif. Nah, iya. Seolah-olah karena uangnya nggak kelihatan, pertimbangan kita jadi lebih, lebih pendek gitu. Dan hilang-hilang wujud fisik uang ini, ada contoh nyatanya juga kan di materi itu? Ada. Contohnya yang di Yunani itu loh, Pulau Hidra. Sempat balik lagi pakai uang tunai. Oh iya, kok bisa? Katanya sih kepercayaan antar bisnis soal pembayaran elektronik itu sempat runtuh. Jadi uang tunai malah jadi kayak simbol kepercayaan lagi, sama privasi juga. Menarik juga ya. Tapi di sisi lain, ada argumen juga kan kalau uang tunai itu nggak efisien. Iya sih, bener juga. Disebutin kalau di AS aja, ekonomi bisa rugi sekitar 200 miliar dolar setahun gara-gara uang tunai. Itu dari mana ada ruginya? Ya, macam-macam. Potensi ngemplang pajak, biaya handling, risiko dicuri, bahkan waktu kita buat ke ATM itu dihitung juga. Jadi ya, ada dilema efisiensi versus kontrol di sini. Oke. Terus dampak kecerobohan ini katanya nggak cuma soal duit pribadi ya? Betul. Penulisnya ngaitin ini ke fenomena sosial yang lebih gede. Contohnya agak ekstrim sih soal basement mewah di London itu. Oh, yang ada akuarium hiu segala itu ya? Nah, itu. Dilihatnya bukan cuma pamer kaya, tapi kayak simbol gimana kekayaan yang seringnya ya digital dan abstrak bisa bikin orang jadi super individualis. Jadi kayak terputus gitu sama dampak tindakannya ke lingkungan atau komunitas. Bener juga, teknologi digital kan bikin ada jarak ya, remoteness istilahnya. Interaksi fisik jadi kurang, mungkin rasa peduli ke orang lain juga jadi tipis. Ya, ada juga istilah ekonomi tertutup atau shut-in ekonomi, di mana semua tinggal pesan lewat aplikasi. Praktis sih, tapi ya itu, keterlibatan fisik di komunitas jadi berkurang. Ada pertanyaan soal biaya sosialnya lah. Iya. Selain soal keterasingan sosial itu, ada lagi nggak risiko lain yang dibahas? Ada. Kalau kita lihat sistemnya lebih dalam, penulis juga ingetin soal resiko sistemik baru yang tersembunyi di balik kemudahan ini. Maksudnya gimana tuh? Contohnya high frequency trading atau HFT yang pakai algoritma super cepat itu. Nah, praktek ini disebut, selain mungkin nggak banyak guna sosialnya, cenderung bikin kekayaan numpuk di segelintir pihak. Dan yang lebih bahaya, mindahin resiko rugi besar ke masyarakat luas. Wah, itu serem juga ya. Terlalu percaya sama algoritma bisa jadi masalah dong. Bisa banget. Kita diingetin sama kejadian flash crash 2010 kan? Cuma hitungan detik, algoritma ngejual saham miliaran dolar, bikin pasar panik sesaat. Terus pertanyaannya, siapa yang ngawasin algoritma ini? Malah jadi berlapis-lapis ya pengawasannya. Nah, itu dia. Rumit kan? Terus, gimana nih ke depannya soal uang? Penulisnya berspekulasi kalau uang tunai kayaknya susah dihindari bakal punah ya. Kelihatannya begitu. Dorongannya ya dari kita yang suka praktis, terus dari pemerintah juga yang pengen lebih gampang ngontrol dan narik pajak. Kan semua transaksi digital ninggalin jejak.
Implikasinya, wah bisa jadi kontrol makin ketat ya. Pemerintah bisa lihat semua transaksi kita, pajaknya real time, bahkan mungkin denda otomatis kalau salah buang sampah daur ulang misalnya. Kalau semua sistem nyambung. Betul. Tapi di sisi lain, muncul juga kan alternatif kayak cryptocurrency, bitcoin gitu, sebagai pilihan desentralisasi. Atau malah ada ide mata uang baru yang ngasih hadiah buat perilaku baik. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita berdasarkan materi ini, pindah ke uang digital itu bukan cuma soal teknologi ganti. Iya, ini bawa perubahan psikologis, sosial juga. Ada potensi kita jadi kurang hati-hati belanja, hubungan antar orang bisa renggang karena serba digital, privasi juga bisa kegerus. Plus, risiko sistemik baru skala global. Ini semua kayak ongkos dari kemudahan yang kita dapat ya. Tepat sekali. Jadi, bab ini benar-benar ngajak kita mikir lebih dalam sih. Iya, pas kita lagi enak-enaknya klik sana-sini, gesek kartu, atau tap ponsel, mungkin perlu kita renungkan juga ya, nilai-nilai kemanusiaan apa aja nih yang mungkin tanpa sadar kita korbankan demi gampangnya hidup. Dan di dunia yang nilai makin abstrak dan digital ini, gimana kita seharusnya nentuin apa sih yang benar-benar berharga itu? Nah, itu dia sesuatu buat Anda pikirkan lagi nanti. Terima kasih sudah menyimak.